Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Siap memuji Tuhan, amin. Sebab kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, yang selalu menolong kita, menjagai kita. Kita mau bersyukur karena semua kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau baik bagi kami semua. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona kami Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami mau bersyukur pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Kami mengucap syukur Tuhan. Hentinya ku mengagumi, katakan sungguh Engkau ajaib Tuhan. Kami mau bersyukur pagi hari ini. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku. Kita akan berdiri bersama-sama. Kami mau bersyukur pagi hari ini Tuhan. Selalu dan selalu, selalu bersyukur kepadamu. Engkau mempesona Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Biarlah korban syukur kami Kau terima Tuhan. Anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Biarlah selalu dan selalu kami bersyukur Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuat. Mari dengan segenap hatimu katakan, kami mau bersyukur pagi hari ini Tuhan. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku katakan selalu dan selalu Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Amin. Kami percaya Tuhan,
Ajari kami untuk selalu bersyukur karena Engkau baik bagi kami semua. Dan pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang hidup. Dan kita percaya Bapak Ibu dan Saudaraku, kalau kita mengalami seperti yang Pak Sarbini tadi sampaikan, ya, taruhlah harapan kita hanya kepada Allah. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Ini satu kesaksian yang menghidupkan kita di tengah-tengah kehidupan yang memang penuh dengan tantangan, Bapak Ibu. Hari ini kita berbicara mengenai lupa diri, tahu diri, dan jaga diri. Lupa diri yang pertama sudah kita pelajari minggu yang lalu. Mungkin ada Bapak Ibu yang pertama kali hadir ya, yang tidak mengikuti minggu yang lalu. Ya, saya sekedar mereview sebentar bahwa lupa diri itu adalah tidak sadar akan dirinya. Lupa diri itu tidak sadar akan keadaan dirinya sendiri. Dan ini cenderung negatif. Kecenderungannya negatif, walaupun ada kecenderungan yang positif. Lupa diri bahwa dia bekerja sampai dia lupa diri, itu artinya dia all out ya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah kecenderungan yang negatif, lupa diri. Ya. Sebuah kisah dalam Lukas ya, saya tidak membahas secara seperti minggu yang lalu, tapi ini menunjukkan dalam Lukas 17 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19. Tolong dibacakan pada bagian ayat yang ke-16 dan seterusnya. Ayat 16 sampai dengan yang ke-19. Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Tapi pada pagi hari ini ayat 16 sampai dengan yang ke-19 menjadi perhatian kita. Tolong dibacakan. Lukas 17 ayat 16 sampai 19. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, ini adalah sebuah kisah nyata, bukan cerita omong kosong. Sebuah kisah nyata 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu harus mengerti Tuhan Yesus dalam posisi seluruh di dalam catatan Injil adalah Allah yang mengosongkan diri. Ya. Jadi Allah Bapa bekerja lewat pribadi Yesus yang manusia. Jangan kemudian dicampur aduk bahwa Yesus adalah 100% Allah, 100% manusia. Pada waktu Tuhan Yesus 100% Allah, maka dia 0% manusia. Bisa paham ya? Pada waktu Tuhan Yesus 100% manusia, dia 0% Allah. Jadi kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini bukanlah dari dirinya sendiri, tapi Allah yang bekerja. Itu untuk batas waktu yang pendek, yaitu ketika Tuhan Yesus menjadi manusia. Ya. Jadi ini satu kisah nyata, tetapi yang menarik tentang lupa diri ini Bapak Ibu adalah 1/9. Saya secara cepat karena minggu yang lalu sudah. Jadi 1 orang tahu diri sementara 9 orang lupa diri. Ingat bahwa mereka semua adalah orang-orang yang terkena kusta, dan pada zaman itu, konteks waktu itu, orang yang kena kusta menurut hukum Taurat adalah orang yang dikutuk Allah. Karena orang yang dikutuk Allah, penyakit ini harus diisolasi sehingga mereka berada di satu desa. Ayat 11 berkata, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur
menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki sebuah desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Jadi dia diisolasi. Tidak boleh bergaul dengan masyarakat, tidak boleh beribadah, harus tersendiri. Satu penderitaan yang tidak mudah dialami oleh orang-orang yang kena kusta. Ya, Bapak Ibu, dalam penderitaan yang begitu hebat ini, 10 orang kusta, dan kemudian Tuhan Yesus melawat mereka, kemudian Tuhan Yesus secara singkat menyembuhkan mereka. Ya. Dikatakan di sini, ketika ia memasuki sebuah desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Mereka tinggal berdiri agak jauh karena mereka tidak boleh mendekat dengan orang yang sehat. Dan mereka harus setiap kali ketemu dengan seseorang, dia harus berkata, najis, najis, aku ini najis. Mereka harus berteriak demikian. Ini kan penderitaan yang hebat Bapak Ibu. Jadi kalau ada ketemu dengan orang kemudian, najis, najis, orang akan tahu bahwa dia adalah orang kusta. 10 orang kusta itu teriak, najis, najis. Ya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian dia tahu bahwa ini adalah Yesus yang mereka dengar membuat mujizat. Kesempatan itu kemudian mereka manfaatkan. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Belum sembuh. Pergilah, perlihatkan dulu kepada imam-imam. Mereka belum sembuh. Di tengah perjalanan ketika dia akan memperlihatkan diri kepada imam-imam untuk mendapatkan legalitas bahwa mereka sudah sembuh, di tengah perjalanan mereka kemudian merasakan kesembuhan. Begitu mengalami kesembuhan, 1 orang langsung balik dan tersungkur di bawah kaki Yesus. 9 orang pergi ke imam-imam dan tidak pernah kembali kepada Tuhan Yesus. Saya senang dengan Pak Sarbini ketika memberitahukan kepada saya, dan saya kemudian menawari. Ya, pada waktu dia kesaksian kepada saya, dia selalu mengucapkan betapa baiknya Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Pak Sarbini bagikan hal itu kepada sidang jemaat untuk mereka supaya tahu hidup harus tahu diri. Jangan lupa diri. Yang pasti dalam kisah 10 ini, 1 orang itu adalah orang Samaria yang Tuhan Yesus katakan orang asing. Orang asing. Ya. Bukan orang Israel, artinya bukan orang Israel murni, tapi ini orang asing Bapak Ibu. Sebutan Tuhan Yesus kepada orang Samaria. Orang Samaria adalah orang Israel yang kawin dengan bangsa-bangsa lain dan mereka punya kiblat di Gunung Gerizim, menyembahnya di Gunung Gerizim. Bukan orang kafir, bukan orang tidak mengenal Tuhan, ya. Supaya berkali-kali saya ulang-ulang supaya Bapak Ibu membaca Alkitab itu mengerti bahwa orang Samaria itu adalah orang yang menyembah Allah Yahweh. Tapi mereka diasingkan oleh orang Yahudi karena mereka kawin dengan bangsa-bangsa lain. Dalam diri mereka tidak murni, darah mereka adalah darah orang Israel. Nah itu, mereka direndahkan. Mereka direndahkan. Tuhan Yesus kemudian memakai kata-kata ini. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Tuhan Yesus tidak menghina orang itu, tetapi memakai istilah yang sudah berlaku pada zaman itu di sosial masyarakat pada saat itu. Orang menyebut orang Samaria itu orang asing. Ya, kalau terjemahan lain lebih keras lagi Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu? Apa Pak Ferry? Untuk menyebut anjing. Ya, masih ingat ya kisah mengenai seorang perempuan Venesia itu di daerah Samaria itu.
yang anaknya sedang sakit dan kemudian memohon kepada Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus berkata, biarkanlah aku kepada orang Israel. Tidak layak untuk anjing gitu ya. Membuang remah-remah untuk anjing. Ya, jadi itu sebutan yang umum. Jadi Tuhan Yesus bukan dalam konteks menghina, tetapi mempergunakan istilah yang ada pada saat itu. Supaya orang tahu bahwa Tuhan Yesus juga mengasihi semua bangsa, termasuk orang Samaria, termasuk orang Yahudi, termasuk bangsa-bangsa lain. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan, ini yang menjadi perhatian kita. Sekarang ini yang menjadi perhatian kita. Lupa diri itu di sini. Ada 3 pertanyaan dan bukti kekecewaan Tuhan Yesus. Yang pertama, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah tahir? Yang kedua, di manakah yang ke-9 orang tadi? Dan yang ketiga, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing? Saya coba bahas sedikit Bapak Ibu satu persatu ini. 3 pertanyaan yang membuat kecewa Tuhan Yesus. Dan ini bisa terjadi pada diri kita. Sekali lagi pagi hari ini saya bersyukur kepada Tuhan ketika mendengarkan kesaksian dari Pak Sarbini tadi. Tapi mungkin ada di antara kita, Bapak Ibu, mungkin ada di antara kita yang masuk dalam golongan ke-9 orang yang sudah disembuhkan. Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah tahir? Ini adalah pernyataan, bukan pertanyaan. Ini adalah pernyataan, bukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban ya dan tidak. Yang menunjukkan bahwa penegasan bahwa benar ada 10 orang kusta yang tahir dari kusta. Jadi ketika Tuhan Yesus bertanya, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah tahir? Tidak membutuhkan, oh enggak Tuhan, enggak begitu kok, enggak. Tidak membutuhkan jawaban ya dan tidak. Tetapi ini penegasan bahwa fakta ada 10 orang yang tadinya kusta dan kemudian sekarang menjadi sembuh. Ya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita coba merenungkan pertanyaan Tuhan Yesus ini, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah tahir? Seberapa banyak dari berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, Bapak Ibu? Mari coba kita renungkan ini. Dalam kehidupan kita ini, berapa banyak kita yang tadinya sakit disembuhkan, yang tadinya hidup kekurangan dicukupkan, yang tadinya hidup dalam kelemahan Tuhan berikan kekuatan, yang tadinya hidup dalam jalan buntu kemudian Tuhan berikan kemenangan. Tuhan tidak berkata, apakah engkau sudah aku berkati? Kalau itu pertanyaan yang dilontarkan Tuhan Yesus, maka itu membutuhkan jawaban ya dan tidak. Tapi Tuhan bertanya pagi hari ini kepada kita semua, bukankah aku sudah memberkati engkau? Bukankah aku sudah memberkati engkau? Sekalipun kita masih berada di dalam satu lingkungan tantangan kehidupan yang cukup berat. Mungkin ada di antara Bapak Ibu, saya masih dalam keadaan kesukaran kok. Saya masih dalam pergumulan hidup. Tapi bukankah waktu-waktu yang lalu kita mengalami berkat Tuhan? Dan sekarang Tuhan izinkan kita mengalami tantangan kehidupan ini. Dan kita percaya berkat Tuhan yang dulu yang kita terima, penyertaan Tuhan yang dulu kita terima,
Hari ini pun ketika kita menghadapi tantangan juga kita terima. Bukankah ke-10 orang yang tadinya kusta sekarang menjadi tahir? Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita gabungkan dengan pertanyaan yang kedua, di manakah yang ke-9 orang tadi? Pertanyaan Tuhan Yesus adalah sindiran bagi 9 orang sebagai penikmat berkat. Penikmat berkat. Tetapi bukan pengingat pemberi berkat. Kita jarang tersungkur Bapak Ibu ya. Kita jarang sekali tersungkur di hadapan Tuhan. Jarang sekali kita tersungkur seperti satu orang yang tahu diri itu. Mungkin golongan yang paling mayoritas adalah golongan penikmat berkat. Menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan. Tetapi bukan pengingat pemberi berkat. Ingat keadaan kita Bapak Ibu. Ya. Satu orang ini kemudian datang kepada Tuhan Yesus dan tersungkur, ayat 16, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Karena letaknya di perbatasan, desa itu letaknya di perbatasan, maka yang sakit kusta bukan hanya orang Samaria. Karena letaknya perbatasan antara Galilea dan Samaria, antara Yerusalem, karena perjalanan Tuhan Yesus mau ke Yerusalem, jadi pasti di situ ada orang-orang Israel yang sakit kusta. Yang kemudian gabung di dalamnya ada orang Samaria. Lalu kemana orang-orang Israel yang sakit kusta itu? Dia tidak kembali, tapi dia penikmat berkat. Kalau kita bisa menikmati hari yang baru, itu satu anugerah Tuhan yang besar Bapak Ibu. Ya. Saya seringkali memberikan tanda jempol, ya. Tanda tangan sujud gitu kepada renungan harian dari Pak Dardono yang diposting malam-malam, mungkin jam 12, kadang jam 1, kadang jam 2. Dan saya merasa mungkin saya pertama kali ya Pak Dardono ya, sering pertama kali yang saya memberikan respon, karena di saat itulah Bapak Ibu, di saat ya kadang istri saya ada di Bogor, saya ada sendiri di situ. Selalu saya jam 2, sekarang ada anak saya. Selalu jam 2 ketika saya bangun itu, saya tersungkur di hadapan kaki Tuhan. Saya tersungkur di bawah kaki Tuhan. Saya bukan penikmat berkat saja, tapi saya pengingat pemberi berkat. Saya tersungkur di bawah kaki Tuhan. Saya tidak mau menjadi orang yang dikatakan ini kekecewaan Tuhan Yesus. Di mana yang 9 itu? Kalau Bapak Ibu diberkati Tuhan, dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan kuat, kemana rasa sungkur kita kepada Tuhan? Ya. Sementara tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah? Ini pertanyaan yang ketiga. Ini adalah gambaran mayoritas lupa diri. Minoritasnya tahu diri. Dan ini kecaman Tuhan Yesus loh Bapak Ibu. Lewat kejadian ini Tuhan Yesus mengecam betapa banyaknya orang-orang yang menikmati berkat. Bukan salah yang memberikan berkat, tapi salah yang menerima berkat.
Nggak ada salahnya kok Bapak Ibu. Nggak perlu kita malu dengan keluarga kita, dengan suami, dengan istri. Kalau pada malam-malam kemudian kita tersungkur di bawah kaki Tuhan. Untuk menunjukkan bahwa kita ini pengingat dari pemberi berkat. Ya. Saya sampai sekarang masih penuh dengan tantangan Bapak Ibu ya. Ya, ini istri saya sama Mbak Vera sebentar lagi mau ke Amerika Bapak Ibu. Anak saya Pita mungkin sudah 6 bulan atau 7 bulan ya kandungannya. Jadi perlu di sana perlu orang tua gitu ya. Perlu saudara yang menemani dia. Kan tantangan Bapak Ibu. Bagaimana ini? Saya katakan udah, kita punya Tuhan yang hebat. Kamu pergi aja. Saya tersungkur bawah kaki Tuhan. Tuhan kuatkan kami. Ya. Sementara suaminya Bita itu kan ini hari ini dipanggil lagi ke ini ya untuk ngurus ya proyeknya Pak Prabowo itu. Hari ini dia pulang. Sementara Bita sendirian. Beberapa waktu yang lalu dia sendirian. Ya, kami video call, sering video call. Ini kan satu hal yang membuat hati kami sebagai orang tua, aduh, anakku sendirian di sana dengan cucu gitu ya. Waktu salju minus 30, sendirian lagi Bapak Ibu. Tapi kita bukan orang mayoritas yang lupa diri Bapak Ibu. Kita orang yang tahu diri. Amin. Kita orang yang tahu diri bagaimana kita mengucap syukur kepada Dia pemberi segala berkat. Nah Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan, ada satu kisah yang cukup menarik yang perlu kita renungkan. Lukas 15 ayat 11 sampai dengan yang ke-12. Kita akan coba mengubah lupa diri ini menjadi tahu diri. Ya. Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32. Silakan dibaca. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Amin. Sampai di situ dulu Bapak Ibu. Ini contoh yang baik sekali Bapak Ibu untuk mengingatkan kita tentang lupa diri ini. Tetapi menariknya, anak bungsu ini tidak membiarkan dirinya untuk lupa diri terus-menerus. Dia segera mengubah lupa diri itu menjadi tahu diri. Jadi ini anak bungsu. Ya. Lupa dirinya, dia memboroskan harta dan hidup berfoya-foya. Ayat 13 dan ayat 30 itu berkata, dia lupa diri, dia boroskan hartanya, dia hidup berfoya-foya. Dia lupa diri. Tapi kemudian dia sadar. Dia kemudian mengubah lupa diri menjadi tahu diri. Ayat 17 dikatakan demikian. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan.
Dia kemudian ingat loh. Orang yang lupa diri itu masa lalunya dia tidak ingat. Kalau dulu dia sakit seperti orang kusta tadi, dia tidak ingat kalau dulunya dia sakit. Yang dia ingat adalah dia sudah sembuh. Itu orang yang lupa diri. Ya. Tapi orang yang tahu diri, dia tahu keadaan sebelumnya, dia tahu. Dia tahu kalau dulunya dia itu berlimpah-limpah, dia tahu. Sekarang dia melarat dan mati kelaparan. Dia tahu diri itu. Kemudian apa yang dia lakukan? Anak bungsu ini kemudian menjadi tahu diri. Ya. Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan, anak bungsu ini menjadi tahu diri. Stres tidak akan mengatasi masalah, tetapi pengakuan diri dari bangkit adalah jalan terbaik untuk Tuhan Allah memulihkannya. Ayat 18, tolong dibaca. Lukas 15 ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ayat 19. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Amin. Dia udah punya pengalaman sebagai orang upahan, Bapak Ibu. Ketika dia kalau dulu hidupnya susah, ya, hidupnya susah, kemudian dia kaya dan kemudian dia susah, itu jauh lebih enteng gitu Bapak Ibu ya, karena dia sudah punya pengalaman hidup susah. Ketika dia hidup susah, kemudian diberkati Tuhan, dan kemudian ternyata oleh karena keadaan dia hidup susah lagi, orang ini kuat ya, cenderung kuat. Dibandingkan dengan orang yang tadinya kaya dan kemudian dia hidup susah. Kecenderungan stres itu ada. Sama seperti ini, anak bungsu ini hidup mewah, hidup berlimpah-limpah. Dan kemudian dia bekerja sebagai penjaga dari babi, kawanan babi. Karena keadaan di negeri itu terjadi kelaparan, maka makanan babi adalah makanan yang mahal pada saat itu. Karena mahal, ketika dia mau makan, ampas babi mau dimakan saja Bapak Ibu, nggak boleh, karena itu mahal. Sekarang coba lihat Bapak Ibu, betapa hinanya ketika orang lupa diri. Lupa diri dia. Dia kaya, kemudian lupa diri dengan foya-foya. Dia tidak investasi hidupnya dengan baik, tapi dia lupa diri. Ya, akhirnya kemudian dia melarat. Ya Bapak Ibu dan Saudaraku, sampai kepada satu keadaan yang paling hina, tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya, ampas babi saja dia tidak bisa makan. Disitulah kemudian dia menyadari Bapak Ibu, di rumah Bapakku banyak makanan yang berlimpah-limpah, tetapi aku di sini mati kelaparan. Dia tahu kalau dirinya berdosa. Jadi pengubahan dari lupa diri menjadi tahu diri ini, ya, hanya ada satu jalan untuk bisa kembali kepada pemulihan, yaitu pengakuan diri. Saya dosa, saya berdosa, ya, saya berdosa. Saya harus kembali kepada Bapa. Dan kemudian memposisikan dirinya bukan sebagai anak, karena dia tahu diri. Bukan pententeng-pententeng gara-gara dulu dia anak, kemudian dia pesta pora, kemudian dia datang sebagai anak. Enggak, dia tahu diri, aku enggak layak sebagai anak. Dan dikatakan, aku akan bangkit
dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai orang upahan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita kadang-kadang lupa diri di sini. Tapi pagi hari ini Bapak Ibu, dengan pengakuan kita berkata, Tuhan, aku berdosa. Aku berdosa kepada Engkau Tuhan. Inilah satu-satunya jalan menuju kepada tahu diri. Supaya kita tahu bahwa kita telah berdosa. Dari situlah kemudian Allah memulihkan anak bungsu ini. Apa respon dari seorang bapak? Ya, ketika dia tahu anak itu datang dalam keadaan gembel, dalam keadaan bau, dalam keadaan pakaian yang compang-camping, tapi bapak ini tahu ini anakku. Lalu lari dia, walaupun itu masih dalam keadaan jauh. Dia lari. Ya, tolong dibaca ayat yang ke-20. Lukas 15 ayat yang ke-20. Lukas 15 ayat yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayat 21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Sampai di situ. Dipulihkan Bapak Ibu. Ya, kembali kita mengingat Bapak Ibu dan Saudaraku, kita tidak lupa diri ya, bahwa kita dulu adalah orang yang berdosa. Ya, dulu kita berdosa, tetapi karena salib Kristus maka Tuhan memulihkan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kemudian kita bisa berkata, Tuhan aku berdosa, tapi sekarang Kau benarkan aku. Tapi kalau orang yang lupa diri, dia tidak ingat kalau dirinya dibenarkan. Orang yang lupa diri, dia tidak ingat kalau dulunya dia berdosa. Orang yang lupa diri, dia tidak ingat kalau dulunya dia jauh dan tidak punya hidup dalam pengharapan keselamatan di dalam Kristus. Itu orang yang lupa diri. Tapi kalau orang yang tahu diri seperti anak ini, dia tahu diri. Dia katakan kepada Bapa, dia sudah punya rancangan kembali dan kemudian dia berkata nanti kepada Bapa, aku tidak layak sebagai anak Bapa, jadikanlah aku orang upahan, aku tidak layak. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Bapa itu tidak peduli dengan kata-kata itu. Bapa itu tidak peduli dengan kata-kata anak itu. Dan dia berkata kepada hamba-hambanya, bawa jubah yang terbaik, kenakan cincin kepadanya, pakaikan kasut kepada dia. Saat kita tahu diri, kepada siapa kita tersungkur di hadapan Tuhan, maka kita dipulihkan dan diangkat, dipermuliakan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Apapun kondisi Bapak Ibu dan Saudaraku, mungkin yang saat ini sedang dalam pergumulan, tahu diri kepada Tuhan. Ya, mungkin ada permohonan-permohonan yang selama ini kita naikkan, tetap kita tahu diri, jangan lupa diri. Tahu diri kepada Tuhan, sama seperti anak bungsu ini. Tapi sebaliknya anak sulung tahu diri, yang kemudian berubah menjadi lupa diri. Ayat 29, tolong dibaca. Lukas 15 ayat 29. Lukas 15 ayat 29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ya. Lupa diri nih Bapak Ibu. Ya.
dia tahu diri, dia bersama-sama dengan Bapa, dia tahu diri keadaannya dalam keadaan baik-baik, tapi kemudian dia mengubah lupa diri itu menjadi tahu diri ini menjadi lupa diri. Ayat 31 sampai dengan 32. Lukas 15 ayat 31 dan 32, kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Amin. Ini dua keadaan yang berbeda Bapak Ibu ya. Kalau tadinya dia tahu diri, ya, dia hidup bersama dengan bapaknya, ya, tapi kemudian dia lupa diri. Nggak pernah itu aku dikasih kayak begini. Sampai kemudian ayahnya berkata, karena mengingatkan bahwa dia adalah lupa diri. Loh, kamu sama dengan saya, kata bapaknya itu. Selama kamu dengan aku, segala milikku adalah milikmu. Tapi dia lupa diri. Dia lupa akan kebersamaan Bapa, lupa dirinya itu. Bahwa segala kepunyaan Bapa adalah kepunyaannya. Dia lupa diri sampai akhirnya membawa lupa diri, kehilangan sukacita yang harus dia punya. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, pelajaran yang cukup menarik bagi kita, Bapak Ibu Saudaraku. Tetaplah ingat kepada Tuhan Allah kita dan jangan melupakan Tuhan Allah dalam segala perkara kehidupan kita. Terlalu banyak kebaikan dan berkat-berkat yang sudah kita terima. Kalau kita lupa diri, kita adalah penikmat berkat Tuhan. Tetapi orang yang tahu diri, dia adalah penikmat berkat Tuhan dan juga pengingat pemberi berkat Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Hari ini saya memperoleh dalam tulisan ayat ini di roti tipis ini, Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, mari kita satu di dalam doa, kita pegang roti dengan tangan kanan kita letakkan di dada kita. Bapa, sungguh kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, telinga kami mendengarkan perkataan-Mu, pikiran kami, hati kami menangkap Tuhan menjadi tanah yang subur untuk kami bisa mampu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Di tangan kami ada roti sebagai lambang tubuh Tuhan dan anggur sebagai lambang darah Kristus yang sebentar akan kami makan dan minum lewat persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan ini. Dan inilah kebenaran firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita, hormat akan tubuh Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan tubuh Tuhan ini. Sekarang kita ambil gelas kecil ini dan kita pegang dengan tangan kanan kita. Kita dekatkan di dada kita. Kita merasakan betapa baiknya Tuhan. Kita bukanlah orang-orang yang lupa diri, tapi kita adalah orang-orang yang tahu diri. Orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah Bapa lewat korban Kristus di kayu salib. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat gelas kecil ini lebih tinggi dari kepala kita, hormat akan darah Kristus.
Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum darah Tuhan ini. Tetap kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Banyak berkat yang sudah kita terima dari Tuhan. Dia Allah yang sungguh ajaib. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Mari kita berdoa, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ucapan syukur kami naikkan ke hadirat Engkau Tuhan, sebagai bentuk pengakuan kami bahwa Engkaulah sumber berkat yang kami terima, Engkaulah yang memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah menaikkan pujian hormat bagi Engkau lewat puji-pujian ini Tuhan. Dan kami juga telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebentar juga kami akan memberikan persembahan ucapan syukur kami Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan Allah yang mengkuduskan persembahan ini dan memberkati kembali tangan-tangan yang telah memberikan dengan penuh sukacita. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, sebagaimana kami datang di dalam berkat Tuhan, kami pulang pun di dalam berkat Tuhan yang lebih lagi Tuhan. Hari ini Engkau melawat kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus, menyertai Bapak, Ibu, dan saudaraku mulai hari ini
esok bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia Allah yang sungguh baik, Dia Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang memberkati kita. Dia Allah yang melindungi kita. Dia Allah yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Hamba berdoa ya Bapa, kiranya Engkau Allah yang Maha Kuasa memberkati anak-anak-Mu ini di dalam usaha pekerjaan yang Engkau memberkati Tuhan. Di dalam keluarganya Engkau memberkati Tuhan. Di dalam sekolah anak-anak-Mu ini Tuhan, Engkau juga memberkati. Dan janji-janji-Mu Tuhan terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Bahwa Engkau menyertai anak-anak-Mu ini mulai saat ini bahkan sampai Engkau datang kembali menjemput kami Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam kuasa-Mu. Kau jauhkan kami dari segala mara bahaya. Kau jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Kau jauhkan kami dari segala kerugian. Kau jauhkan kami dari segala mara bahaya dan petaka Tuhan. Kau jauhkan semuanya itu. Sebaliknya Engkau menyertai kami, memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berkatakan selalu dan selalu Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Amin. Kami percaya Tuhan.